I'm Dawn. I live next door. Just welcome you. There, birds of paradise. I picked them myself. Hey, what are you doing? For Glenn Thomas Remix. Kita lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai sobat pecinta alur cerita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada kali ini, kita akan membahas film yang berjudul The Misters tahun 2023. Film ini menceritakan pengantin baru yang pindah ke rumah impian mereka, di mana mereka menemukan foto dan koleksi surat yang berusia 100 tahun dari seorang wanita muda yang bunuh diri setelah ditinggalkan oleh pujaan hatinya. Namun tak cukup sampai di situ, mereka pun diteror oleh seseorang serta hal-hal aneh di rumah tersebut. Bagaimana dengan kisah selanjutnya? Daripada berlama-lama, mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ya. Batang kayu batang toge, thank you ye. Di awal film, diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja membeli rumah impian mereka. Meski rumah ini merupakan rumah tua, namun mereka berdua sangatlah bahagia. Di malam harinya, dikarenakan masih pengantin baru, mereka pun langsung melakukan adegan bercocok tanam. Duh, para jomblo, maaf ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Keesokan paginya, ketika masih tidur, sang istri yang bernama Madeline dikagetkan dengan kedatangan dua orang petugas pengantar barang. Begitu juga dengan suaminya yang bernama Parker yang juga ikut terbangun. Singkat waktu, di saat sedang merapikan barang-barang, Parker dan sang istri kedatangan tamu yang bernama Dawn. Dawn merupakan tetangga seksi yang tinggal di sebelah rumah baru mereka. Dengan sigap, Madeline pun langsung memperkenalkan jika Parker adalah suaminya, dikarenakan ia takut jika sang suami tergoda oleh kebohaian sang tetangga. Bak tetangga usil, Dawn langsung saja masuk ke setiap sisi rumah serta melihat-lihat ruangan sekitarnya. French poet. Are you a photographer? I saw your equipment. Ever need a model? Make yourself at home. Parker's a writer, actually. I'm a writer too. I have a blog. I love. You know, if you ever need any help decorating, I have an incredible. Dawn mengira jika Parker adalah seorang fotografer dan ia menawarkan dirinya sebagai model. Namun, Madeline menjelaskan bahwa fotografer hanyalah hobi, sedangkan pekerjaan Parker suaminya adalah seorang penulis buku bestseller. Dawn kemudian membahas mengenai hantu penghuni rumah dan menyarankan mereka untuk menemui Dorothy yang merupakan seorang ahli sejarah yang mengetahui tentang asal-usul rumah ini. Dikarenakan Dawn yang terlalu banyak bicara, membuat Madeline dan Parker terlihat risih. Hingga akhirnya, Dawn yang sok kenal dan sok dekat itu pun berpamitan untuk pulang. Really good energy. Have you guys met Dorothy yet? What, Dawn? Not to be rude, but we have a lot of... Here. Seriously, I am starved for human connections. Di saat sedang merapikan buku-buku, Parker melihat sebuah dokumen miliknya dan buru-buru menyimpannya. Kemudian Parker mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang bernama Frida. Namun, Parker justru mengabaikannya. Setelah itu, Parker menuju ruangan bawah tanah dan melihat-lihat keadaan sekitar. Ketika di malam hari, Parker memantau keadaan bagian loteng rumahnya dan menemukan kursi serta ayunan bayi. Lalu Parker melanjutkan naik ke lantai atas rumah itu dan melihat pemandangan sekitar. Ketika hendak turun, Parker menemukan kamera pelat kuno. Ia lalu memberitahu istrinya jika kamera kuno ini sangat mahal dan masih berfungsi. Ketika di ruang kerja, Parker mendapatkan pesan suara dari Frida, di mana Frida menanyakan keadaan Parker dan menyuruh Parker untuk segera menghubunginya. Tapi sayangnya, Parker lagi-lagi tak menghiraukan pesan tersebut. Parker justru tertarik dengan penemuannya, yaitu sebuah foto seorang wanita. Hi Parker, this is Frida Richmond. Hey Parker, it's Rob. I'm just calling in. Give me a call when you get a chance. Thank you. Ketika hendak tidur, Madeline mengatakan jika ia ingin memiliki seorang anak dan menyuruh Parker untuk berhenti merokok.
Namun, Parker mengatakan agar Madeline sedikit bersabar dikarenakan mereka masih pengantin baru. Ketika Madeline telah tidur, Parker kembali ke loteng dan melihat seorang gadis kecil di dalam keranjang. Namun, ia langsung tersadar dan seketika hanya melihat sebuah keranjang kosong. Di pagi hari, Madeline melihat foto wanita yang ditemukan Parker semalam. Parker mengatakan jika foto itu berusia sekitar 100 tahun. Di luar rumah, ketika Parker sedang menelepon Rob temannya, terlihat Dawn, sang tetangga bohai, melambaikan tangannya ke Parker. Mata Parker yang terlihat seperti mata buaya darat pun hanya bisa terpana melihat kebohaian Dawn. Oh, that's hot. That's hot. Nice. Di malam hari, Dawn mengunjungi rumah Parker. Parker lalu memperkenalkan Dawn kepada temannya yang bernama Rob dan Dev. Rob is my agent. I'm off the clock. It's just Rob. Singkat waktu, Dawn pun berpamitan pulang. Ketika sedang berdua dengan Dev, Parker sedikit curhat mengenai masa lalunya. Parker menceritakan jika dulunya ia memiliki mantan kekasih yang sangat terobsesi dengan dirinya. Bahkan, mantan kekasihnya itu selalu menghubunginya berkali-kali. Hingga suatu malam, sang mantan pun berhasil ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Di sini Dev mencoba menenangkan Parker agar lebih waspada ke depannya. Sitting outside of my apartment in her car, just waiting. Fuck. Yeah. She had moved away someplace. Please. Maddie doesn't know. No, she knows. Beberapa waktu kemudian, Dev menemukan beberapa surat di bawah lantai yang ambruk. Kemudian, Madeline membacakannya. Surat itu berisi pesan kepada William, di mana isi surat itu merupakan puisi cinta yang dituliskan oleh Rebecca. Namun anehnya, di saat Madeline membacakan puisi itu, Parker tersenyum tipis sambil membayangkan sosok wanita yang ada di foto kamera kuno waktu itu. A mere minute, your thirsty flower. They're love letters. You never wrote me. Though our lives are destined to unite. Di tengah malam, ketika sedang sendirian, dari atas jendela, Parker melihat ayunan yang bergerak sendiri. Ia lalu turun sambil membawa tongkat baseball. Namun, ia tak melihat siapapun di sana. Keesokan harinya, terlihat Madeline yang mengenakan gaun putih. Parker lalu memfoto Madeline di depan rumah yang baru mereka tempati itu. Mereka lalu membandingkannya dengan foto lama yang pernah Parker temukan. And if I cut open a vein. Back a little bit. Right there. Di malam hari, ketika sedang memijit sang istri, Parker tiba-tiba mendengar suara ayunan yang berbunyi dan menyuruh Madeline untuk menghubungi polisi. Namun, ketika tiba di bawah, Parker tak melihat siapapun di sana. Ketika Parker lagi nongki di warung Mang Otoy, ia tak sengaja melihat sebuah CCTV. Ia lalu memiliki ide untuk memasang CCTV juga di rumahnya agar ia merasa aman dan tidak cemas. Di suatu malam, tiba-tiba saja CCTV tersebut diputar oleh seseorang. Dari jendela rumahnya, terlihat Parker yang sedang melihat, kira-kira melihat siapa sih? Sang tetangga bohai. Tak lama kemudian, Parker menuju ruang bawah tanah. Ia melihat sosok wanita yang keluar dari jendela bawah. Ia kemudian bersiap-siap untuk memukul wanita tersebut. Namun aksinya tersebut gagal, dikarenakan sang wanita menahan pukulan tersebut. Tiba-tiba, terdengar teriakan Madeline dari atas yang memanggil-manggil Parker. Hal ini membuat wanita yang Parker lihat tadi pun kabur. Di suatu hari, Parker pergi mengunjungi sebuah restoran. Ia lalu memberikan makanan kepada seseorang yang merupakan narasumber untuk penulisan bukunya. Namun anehnya, ia tak mewawancarai sama sekali orang tersebut. Dari jendela rumah Parker, terlihat sang tetangga idaman yang sedang berjemur. Wow!
Seketika Parker mendapatkan pesan suara lagi dari Frida. Namun ia mengabaikannya. Justru ia malah fokus melihat rumput tetangga tadi. Di malam harinya, terlihat istri Dev membacakan puisi yang dituliskan Rebecca. Mereka semua memuji kepiawaian Rebecca dalam menulis surat. Tak lama kemudian, Dev bergegas ke toilet, lalu menuju ke arah loteng sembari melihat keadaan sekitar. Namun, ketika hendak turun tangga, Dev terjatuh seperti ada seseorang yang sengaja memukulnya. Madeline dan istri Dev segera menolongnya. Ketika sedang sendirian, Parker menuju loteng dan teras atas. Ia kembali melihat sosok wanita dan kemudian sang wanita tersebut mengatakan jika ia tidak gila. Dan lagi-lagi aksi adu jigong pun terjadi. Wow. Namun, saat sedang keasikan, Parker pun membayangkan hal-hal mengerikan mengenai wanita tadi. Keesokan harinya, Parker dan Madeline menjenguk Dev. Parker mencoba meyakinkan Dev jika ia jatuh hanya karena terpeleset. Namun, Dev menyangkalnya dan mengatakan seperti ada seseorang yang sengaja memukulnya dari belakang. Kemudian Dev memberikan sebuah pistol kepada Parker untuk mencari penguntit yang ada di rumah Parker. You scared the hell out of us. Witness right now, but fuck, I swear to God, something. Davey, I mean, you just took a really bad fall. Protect your family. Sesampainya di rumah, Parker memantau CCTV. Ia melihat sosok wanita itu lagi di CCTV. Dengan cepat, Parker mengambil pistol dan bergegas keluar. Namun ketika sampai di depan pintu, justru ia melihat Dawn yang datang berkunjung. Kemudian, Parker dan Dawn minum bersama. Parker sedikit curhat mengenai masa kecilnya, di mana dulunya ketika ia masih berusia 12 tahun, ia pernah melemparkan batu dari atas jembatan ke arah supir truk, yang kemudian membuat sang supir hilang kendali lalu menabrak pohon hingga tewas. Namun, ia melakukan itu hanya karena tantangan dari temannya. Dan ia sudah tidak ingin mengingat kejadian itu lagi. Dawn yang mendengar kisah Parker terlihat sedih dan mencoba memeluk Parker. Tak hanya itu, Dawn pun mencoba merayu Parker, tapi Parker tampak menolaknya. Kemudian Parker menuju toilet dan menyimpan pistol yang ia bawa tadi. We ran away and we never spoke about it ever again. If I could go back, I would just give that little boy a hug. I'll be right back. Ketika sedang sendiri, Dawn menuju ke ruang bawah tanah rumah itu. Dawn melihat-lihat keadaan sekitar. Hal yang aneh pun terjadi. Dawn mengatakan kepada seorang wanita, "Kenapa kau di sini?" Namun, wanita tersebut justru memukul Dawn hingga tewas. Hey, what are you doing? Dari arah atas, terlihat Parker yang sedang mencari keberadaan Dawn. Parker kemudian menuju ruang bawah tanah dan sangat terkejut ketika melihat Dawn yang telah tewas. Dengan rasa cemas, Parker lalu membawa mayat Dawn dan menguburkannya di sekitar ruang bawah tanah tersebut. Setelah melakukan hal tersebut, Parker membersihkan semua jejak kematian Dawn. Ketika di kamar, terlihat Parker yang tanpa busana hanya duduk terdiam. Kemudian, Parker didatangi oleh sosok wanita yang selalu ia temui di rumah tersebut. Wanita itu lalu membuka bajunya dan menghampiri Parker. Seketika, adegan yang membuat para jomblo iri pun terjadi. Wow, wow, wow. Namun, di sini, Parker juga mendapatkan penglihatan menyeramkan mengenai sosok wanita ini, di mana sang wanita membakar bayinya di perapian. Beberapa hari berlalu, terlihat Parker yang dikunjungi Madeline. Madeline tampak kesal karena Parker masih saja terus merokok tanpa memikirkan niat mereka untuk memiliki keturunan. Di saat melihat pakaian lemarinya, Madeline merasa syok karena semua pakaiannya berantakan. Madeline merasa jika mantan kekasih Parker lah pelakunya. Madeline yang masih emosional tiba-tiba dibuat diam saat mengetahui sang ibu yang telah datang. Mereka lalu keluar menemui sang ibu dan mengajaknya untuk masuk. Ibu Madeline sangat kagum melihat rumah yang baru ditempati putrinya. Tak lama kemudian, Madeline mengajak ibunya untuk pergi keluar. Seketika, dari dalam rumah, terlihat Parker yang sedang sibuk mencari sesuatu.
beautiful. It's like, yeah, we can do that. Because I think we've missed it. Singkat waktu, malam pun tiba. Madeline kembali membacakan puisi dari Rebecca untuk William. Mereka mulai menganalisa mengenai kejadian Rebecca di 100 tahun yang lalu. Madeline menduga jika sosok Rebecca tengah hamil pada saat itu. Namun yang anehnya, Parker terlihat justru membayangkan sosok Rebecca. Keesokan paginya, polisi dan kekasih Dawn mendatangi rumah Parker dan Madeline. Sang polisi menanyai keberadaan Dawn yang telah hilang beberapa hari yang lalu. Namun dengan santuy, Parker mengatakan jika ia tidak melihat Dawn dalam beberapa hari ini. Di saat polisi ingin mengecek CCTV, Parker mengatakan jika CCTV di rumahnya telah rusak. Mendengar hal itu, polisi dan kekasih Dawn berpamitan pergi. It's my husband, Parker. Have you seen Dawn? Excuse Check me? the footage? I mean, we could, but they've been down for... Okay, if you think of anything else, you give us a call. Di saat Madeline telah tidur, Parker berjalan ke arah jendela. Kemudian, Parker keluar kamar lalu melihat sosok anak kecil dan sang nenek. Tiba-tiba, di pagi harinya, Parker pun terbangun dengan sangat kaget. Singkat waktu, Madeline menemui Parker di ruang kerjanya. Madeline merasa ada yang aneh dengan Parker. Namun, Parker mengatakan jika di rumah ini ada hal yang mengerikan dan ia berusaha menyelamatkan Madeline. Madeline yang masih ragu dengan perkataan Parker pun lalu pergi. Di malam harinya, lagi-lagi Parker melihat sosok wanita, yaitu Rebecca. Ia melihat Rebecca yang berjalan membawa pistol. Ia mencoba menghentikan Rebecca dan meminta agar Rebecca tak menyakiti orang lain. Kemudian, Rebecca mengatakan kepada Parker jika ia hanya menginginkan Parker. Namun, di saat mereka sedang keasikan, muncullah ibu Madeline dan kemudian sosok Rebecca berubah, lalu mencekik sang ibu. I just want you. Di tempat lain, terlihat Madeline yang mengunjungi Dorothy, yaitu seorang sejarawan yang tahu asal-usul rumah tersebut. Madeline mencoba menanyakan mengenai cerita kelam rumah tersebut. Dorothy kemudian menceritakan jika dulu rumah yang ditempati Madeline merupakan rumah yang ditempati oleh William Woodruff sekitar tahun 1901. Namun, Madeline memotong pembicaraan Dorothy dengan membahas mengenai Rebecca yang mati bunuh diri serta menggugurkan kandungannya. Namun Dorothy menjawab jika hal itu benar adanya. Tetapi, kejadiannya tidak berada di rumah Madeline, melainkan di sebelah rumahnya. Mendengar penjelasan Dorothy, Madeline berpamitan pulang. Namun Dorothy memberitahu, jika waktu itu Parker suami Madeline juga pernah mengunjunginya dan membahas mengenai sosok Rebecca. Menurut Dorothy, suami Madeline sangat terobsesi dengan cerita tentang Rebecca. Madeline yang sangat heran pun hanya bisa terdiam. Setibanya di rumah, Madeline bertemu dengan Frida yang selama ini selalu menghubungi Parker. Namun Madeline tak tahu apa tujuan Frida berkunjung. Frida lalu menjelaskan jika ia merupakan terapis kejiwaan Parker. Selama ini Parker sudah beberapa bulan melewatkan janji temu untuk terapinya dan itu melanggar peraturan pengadilan. Madeline yang masih bingung lalu berlari ke ruang kerja Parker dan mencari tahu dokumen yang mengenai identitas Parker. Yah, betapa kagetnya Madeline saat mengetahui jika Parker merupakan penderita PTSD dan telah membunuh kekasihnya sendiri. Tak cukup sampai di situ, Madeline memutar ulang rekaman CCTV depan rumahnya. Dan benar saja, Parkerlah pelaku pembunuhan Dawn beberapa hari yang lalu. Ia melihat bahwa Parkerlah yang membawa jasad Dawn. Hal ini membuat Madeline sangat syok. Madeline kemudian berlari ke ruang tamu. Ia melihat Frida yang telah tewas. Seketika, ada Parker yang mencoba menenangkan Madeline yang panik. Namun, Madeline terus menghindar dan berlari ke arah lantai atas sambil membawa tongkat baseball. Madeline lalu berhenti sejenak dan menanyakan siapa sebenarnya Parker. Parker yang melihat dokumen yang berserakan di lantai tentang dirinya telah dibaca Madeline. Akhirnya, basi nadanya. Parker tak sengaja melihat dokumen yang berserakan di lantai, yaitu dokumen tentang dirinya yang telah dibaca Madeline. Akhirnya, Parker menjelaskan jika ia tidak pernah mewawancarai siapapun narasumber untuk bukunya.
Dan mengenai surat puisi Rebecca yang pernah Dev temukan waktu itu adalah surat karangannya sendiri. Parker merasa terlalu lama menyimpan hal ini sendirian, dan dengan terpaksa akhirnya ia mengatakan yang sebenarnya jika ia merupakan penderita kelainan jiwa yang berkepribadian ganda. She did all this. I tried to stop her. I kept mine buried for too long. When they come out, the only way I can save you is to be. Mendengar itu, Madeline langsung kabur ke arah loteng atas. Ia melihat sang ibu yang tampak tak berdaya. Kemudian, Madeline mengambil pistol dan berlari ke balkon atas. Terlihat sosok wanita yang mengikuti Madeline ke atas. Namun, sosok itu berubah menjadi Parker. Di saat Parker muncul, tiba-tiba flashback pun terjadi, di mana pelaku pemukulan Dawn adalah diri Parker sendiri. Serta pemukulan terhadap Dev pun, Parkerlah pelakunya. Di saat tersadar dari flashbacknya, tiba-tiba Parker berkata jika ia tidak gila dan seketika hendak menyerang Madeline. Namun, Madeline langsung menembakkan pistol beberapa kali ke arah Parker yang membuat Parker jatuh dan tewas. Beberapa waktu kemudian, tim kepolisian pun datang dan menolong Madeline dan hingga akhirnya cerita pun tamat. Nah, kesimpulan dari cerita ini, Parker yang merupakan penderita PTSD atau gangguan jiwa selalu merasa ada sosok lain di sekitarnya, yang pada kenyataannya sosok wanita atau Rebecca yang selalu kita lihat di film tadi tidaklah nyata. Itu hanya merupakan cerminan sisi buruk dari diri Parker. Namun, di sini Parker selalu merasa jika hal buruk yang ia lakukan bukanlah bagian dari dirinya, melainkan sosok lain. Nah, sekian dulu alur cerita dan penjelasannya ya. Terima kasih. Bye-bye.